ibadah online Kak. Iya Kak. Bareng adik-adik ya Kak ya. Adik-adik udah pada bangun belum ya Kak? Udah kali, udah ada di depan laptop, boleh di depan HP Kak. Oh. Tapi udah semangat belum mereka ya Kak? Coba kita sapa dulu ya Yuk. Kak. Bilang apa kita ya Kak? Selamat hari Minggu atau gimana Kak? Apa kabar? Tanya kabar. Oh ya, apa kabar anak Tuhan ya? Yuk Kak, lihat. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Udah semangat Kak? Iya Kak. Kak, abang-abang kita ini semangat ya nih Kak? Coba kita tanya dulu ya. Coba kalian mau tanya dulu Kak abang-abangnya yang main keyboard. Dari Bang Anto. Iya, pemain keyboard kita yang tidak asing lagi Abang Anto. Halo Bang. Iya. Udah semangat Bang? Tetap semangat. Mantap. Ada pemain gitar kita lokal. Ada Bang Evan Siwa. Halo, Abang Evan. Udah semangat Bang? Semangat. Semoga Kita tepuk semangat aja yuk. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya buat adik-adik yang di rumah. Yuk kali kita mulai ibadah kita. Ya, biar adik-adik lebih semangat lagi nih kan. Iya. Kita untuk bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Ibadah kita nyanyi lagu apa Kak? Ada satu sobatku. Ayo Yuk kita mulai Bang. Semua tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa Kak namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Iya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Enak ya Kak, ada sobat kita namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu setia lagi Kak sama Setia kita. selalu. Iya, semuanya itu kita serahkan sama Tuhan. Karena Iya. Tuhan adalah sahabat Kita semua. Iya, kita mulai lagu Batak, Tatap Hamil. Karena kita memulai ibadah, kita berkumpul untuk ibadah. Ya. Tatap Hamil, namun
kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Sebelumnya ya Bapa, ampuni dosa kami agar kami naik di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami doa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik udah boleh duduk atau tetap berdiri? Jadi Kak, capek. Oh ya, Oh, betul kalau memuji Tuhan nggak boleh capek ya Kak ya, ya? maka harus tetap semangat. Tetap semangat, tapi mereka duduk aja Kak. Walaupun duduk harus tetap semangat Tetap ya Kak semangat, nyanyinya. ya, iya. Suara yang kencang. Kita mau nyanyi lagu apa lagi Kak? Saya senang jadi anak Tuhan. Kak Oli senang nggak jadi anak Tuhan? Senang dong. Adik-adik senang tidak? Senang dong Kak pasti ya. Belum ada suaranya Kak. Coba Kak. Senang tidak adik-adik jadi anak Tuhan? Senang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat saya senang jadi anak Tuhan. Ayo Bang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, bohong itu dosa. Itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak bohong. Sekali lagi saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Iya, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Tak boleh bohong, bohong, bohong. Iya, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Siapa di sini yang sering bohong? Lah, Wah, banyak yang angkat tangan. kurasa Kak, karena lagi online kan kadang suka belajar dulu, nggak tahunya dia main Main Kak. HP. Iya. Jadi mulai sekarang tidak boleh bohong karena ada Tuhan Yesus Yang yang melihat. melihat. Iya, kita masuk hukum Taurat ya Kak. Iya Kak. Iya. Untuk minggu ini dari hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Taruh tua mulai duluan ya, Iya. dari yang ketiga. Iya, hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Iya, katanya di ayat hukum Taurat 4 itu Kak, berapa hari Tuhan menciptakan Kak? 6 hari 6 hari. Terus katanya Tuhan Yesus hari ketujuh beristirahat. beristirahat. Makanya hari Minggu kita Harus beribadah. harus beribadah. Ya adik-adik, itulah hukum Taurat ketiga dan keempat. Sekarang Masih kita memuji Tuhan lagi. tetap memuji Tuhan tapi Bangkit berdiri. berdiri. Iya. Yuk adik-adik. Yuk, abang, Semua pakai gerakan pakai ya. gerakan ya. Kita nyanyi kedua tanganku. Ayo bang. Kedua tanganku mempunyai jari, siap menjadi langkah-langkah ke depan. Satu tangan seperti jari,
Ya, gimana adik-adik, tadi ada yang tabrakan nggak waktu nyanyi Jalan Serta Yesus? Tidak boleh tabrakan, Kak. Karena kita jalan bersama Tuhan Yesus. Jadi jalannya harus sama. Lurus Ya, ya. lurus terus. Yuk, Kak. Sekarang kita mau buka Alkitab kita, Kak, karena kita akan membaca epistel. Untuk bulan ini dari mana, Kak? Epistel Roma ayat 5. Roma 5 ayat 1, Kak. Oh, itu ada di perjanjian baru ya, Kak? Baru lah, Kak. Iya. Kita kasih adik-adik waktu 3 detik deh. Iya, untuk boleh, adik-adik. Kak. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Udah dapat semua adik-adik? Pasti sudah dapat. Sudah. Karena anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara, anak yang pintar-pintar. Kita Yuk, baca Kak. sama-sama ya, Kak, dari Yuk. kitabnya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tadi epistel itu juga merupakan ayat hafalan, Kak. Oh gitu. Kita mau lihat video adik-adik, tapi sebelumnya kita mau Nyanyi dulu. nyanyi dulu. Katanya lagunya setinggi-tingginya langit. Langitnya tinggi nggak itu ya? Iya, tinggi banget dong. Wah, tinggi. Lebih tinggi lagi kasih Yesus buat kita. Kita dijagain selama pandemi. Iya. Tuhan kasih kesehatan buat kita. Selama pandemi adik-adik semuanya sehat. Sehat. Itulah kasih Tuhan buat kita. Yuk kita nyanyi, Kak. Adik-adik tadi bangkit berdiri ya. Berdiri lagi ya, Kak. Iya. Ayo, Bang. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam bumi, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah bulan, ya, kasih Yesusku, kasih Yesus. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam bumi, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah bulan, iya lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sesuai janji kita tadi nih, Kak, kita bakal lihat video ayat hafalan dari adik-adik. Coba kita lihat Tapi ya. sebelumnya adik-adik duduk dulu ya, Kak. Duduk lah, Kak, biar bisa enak. Kita saksikan sama-sama. Silakan. Ayam. Sebab itu kita kita yang dibenarkan membenarkan karena iman iman kita kita hidup hidup dalam dalam damai damai sejahtera sejahtera dengan dan dengan Allah oleh karena karena Tuhan Tuhan kita kita Yesus Yesus Kristus. Kristus. Dia bisa sendiri. Amin. Amin. Shalom. Sebab itu kita yang dibenarkan yang dibenarkan karena iman kita kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus. Amin. Shalom. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Salam teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Aku, Yabes Stefantino dari kelas besar, ingin bacakan ayat hafalan bulan April yang bernama hasil pembenaran dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sabina Rebeka Uli Simamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Roma 5 ayat 1 yang berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Semuanya anak-anak sekolah minggu hebat-hebat loh Kak, terutama anak AKBP jadi negara. Semuanya harus semangat menghafal ayat hafalan atau firman Tuhan Kak. Iya, bagus-bagus ya Kak. Iya, seneng banget ya Kak. Lihatnya Kak. Iya. Nah, tapi kita baca dulu lagi Kak. Oh, sekali lagi ada lebih hafal. Biar kita lebih hafal lagi adik kali. Besok-besok kan pasti ada lagi yang masih banyak ya. Iya. Yuk sama-sama Kak. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Tapi Kak, gimana sih caranya Kak? Kan kita masih dari rumah ibadahnya. Iya, nanti kan divideokan sama mama. Kalau nggak apa, kalau nggak abang, boleh. Boleh siapa aja ya Kak? Boleh siapa aja, nanti dikirim sama guru sekolah minggu. Boleh sama guru sekolah minggu yang dikenalnya. Ya, siapa tahu dia lupa nama gurunya. Iya, dia jadi nggak jadi ngirim, kasihan ya. Jadi dikirim, batasnya hari apa ya Kak? Paling lambat ditunggu hari Rabu jam 7 malam ya. Iya, Tadi. ya kita semuanya dikirim ke guru sekolah minggu. Ayo Kak, kita lagi. Ya, kita sekarang mau siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati. Iya, karena kita mendengar firman Tuhan, siapkan hatinya, lipat tangannya ya. Ayo Bang. Kidung Jemaat nomor 453. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatinegara, firman Tuhan menjadi pelajaran bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu.
Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku telah tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu AKBP Jatinegara, pernah kalian dengar cerita tentang Yakub? Pasti pernah. Yakub itu ayahnya bernama Ishak, ibunya, maminya itu bernama Rivka. Dia juga memiliki saudara, yaitu abangnya bernama Esau. Sebenarnya Esau dan Yakub itu anak kembar, tapi yang lahir pertama sekali Esau. Esau badannya berbulu, hobinya berburu, dan sukanya tinggal di hutan-hutan karena hobi pemburunya. Tapi Yakub badannya mulus, karakternya tenang. Dia sukanya memasak dan tinggal di kemah atau tinggal di tenda-tenda. Nah, Esau itu anak kesayangan ayahnya Ishak, sementara Yakub itu adalah anak kesayangan ibunya Ribkah. Nah, suatu hari Esau demi makanan dia pernah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, lalu suatu ketika juga ibunya Ribkah mendengar bahwa ayah mereka Ishak yang sudah tua dan penglihatannya telah kabur itu memanggil Esau dan berbicara dengan Esau. Yakub bilang sama Esau, dia bilang, Esau, pergilah dulu kamu berburu, bawalah dulu sama aku, dan kau masak kambing, domba. Nah, sesudah kau masak dengan baik, bikin seenak-enaknya, kasih ke aku biar ku makan nanti. Lalu sesudah itu aku akan memberkati engkau. Kata Ishak kepada anak kesayangannya Esau. Nah, Esau dengan girang, dengan senang hati pergi berburu. Tapi kan tadi ibunya si Ribkah mendengar berita itu, pembicaraan mereka itu. Lalu dia cepat-cepat menemui anak kesayangannya Yakub. Dia bilang ke Yakub, Yakub, itu ambillah dulu itu kambing kita potong cepat-cepat biar kita kasih makanan yang enak untuk ayahmu Yakub, biar nanti sesudah selesai makan kamu diberkatinya. Lalu Yakub bilang, oh iya mah. Nah, sesudah itu dimasaklah semua ini daging kambing dan sangat enak. Lalu kemudian ibunya Ribkah memakaikan pakaian yang indah-indah milik Esau ke badannya Yakub. Kemudian
tangannya dua-duanya dibaluti dengan bulu kambing, kulit kambing yang dipotongnya itu, karena Esau ini orangnya berbulu. Nah, supaya nanti kalau bapaknya meraba, supaya nanti gak ketahuan kalau itu adalah Yakub. Nah, jadi maminya Ribka ingin supaya Yakub ini keduluan dapat berkat dari ayahnya Ishak. Nah, akhirnya jadilah Yakub mendapat berkat terlebih dahulu dari Esau. Kemudian Esau datang, dia bawa persembahannya, dia bawa makanan ke hadapan bapaknya untuk meminta berkat. Tapi berkat yang seharusnya diserahkan kepada Esau sudah diserahkan kepada Yakub. Udah keduluan Yakub mendapatkan berkat itu. Nah, maka Esau sedih, dia marah, dia dendam, dalam hatinya ingin melakukan, aku akan bunuh ini si Esau nanti, si Yakub ini nanti kalau bapak sudah mati, katanya. Lalu ibunya Ribka menyuruh dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya di Haran bernama Laban. Ini tempat yang sangat jauh dari tempat mereka di Berseba, anak-anak. Nah, lalu dengan ketakutan dan karena sendirian Yakub pergi melarikan diri dari Esau, dia berangkat dari Berseba ke Haran. Suatu malam karena dia sudah lelah dan hari sudah gelap, Yakub beristirahat di satu tempat. Nah, dia ambil sebuah batu untuk dijadikan bantalnya di kepalanya, kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya Yakub bermimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat di bumi ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dilihatnya malaikat Tuhan naik turun dari tangga itu. Kemudian Tuhan datang berdiri di sampingnya. Tuhan memperkenalkan diri sama Yakub. Tuhan menamai dirinya sebagai Allah dari kakeknya, yaitu Allah Abraham, dan juga Allah dari ayahnya, yaitu Ishak. Dan tentu saja Allahnya Abraham, Ishak itu juga Allahnya Yakub atau Israel. Lalu dalam mimpinya itu Tuhan menjanjikan kepada Yakub, satu, tanah tempat dia berbaring tidur tadi itu akan diberikan Tuhan kepadanya dan kepada keturunannya. Janji yang kedua, keturunan Yakub akan sangat banyak seperti debu tanah dan akan menyebar ke seluruh bumi, ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Yakub dan keturunannya juga akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Lalu janji yang ketiga, Tuhan berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub. Tuhan juga berjanji akan membawa Yakub pulang kembali dan tidak akan meninggalkan Yakub. Dia akan tetap bersama-sama dengan Yakub. Dan Tuhan akan menepati semua janjinya. Nah, itulah pertemuan Yakub dengan Tuhan. Pertemuan yang sangat mantap, sangat mesra. Nah, apa maknanya yang dapat kita tengok, kita maknai dari cerita Yakub, mimpi Yakub yang bertemu dengan Tuhan ini, anak-anak kami sekolah minggu? Pertama, Tuhan berjanji memberi berkat kepada kita. Yang penting kita percaya dan tetap beribadah kepadanya. Kamu percaya enggak kalau Tuhan itu memberikan berkat kepadamu? Percaya. Nah, jadi Tuhan berjanji akan memberi berkatnya kepada kita. Jadi enggak usah takut, asal kita percaya dan taat setia beribadah kepadanya, Dia akan senantiasa memberikan kita berkat.
Berkat Tuhan itu bisa aja dengan berbagai hal. Misalnya punya kawan banyak, di sekolah semakin pintar, tetap sehat, pekerjaan orang tua diberkati oleh Tuhan, dan kita dapat makan dan minum. Banyak berkat Tuhan yang bisa kita rasakan. Itu dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan itu harus menjadi berkat bagi semua. Loh, bagaimana kita menjadi berkat? Bagaimana caranya? Banyak caranya juga. Misalnya bantu mama sama papa kerja di rumah. Paling tidak cuci piring sendiri kan? Atau bisa sedikit-sedikit makai baju sendiri kalau mau sekolah. Ramah terhadap teman, menghargai saudara-saudara kita yang lain, termasuk juga menghargai. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya. Sebagai tanda syukur kita mau memberikan yang terbaik nih, Kak, buat Tuhan Yesus. Ya. Kita mau persembahan ya, Kak, ya. Kita berikan buat Tuhan yang terbaik. Iya. Tapi karena kita masih beribadah dari rumah nih, Kak, caranya untuk ngumpulin persembahan, jadi adik-adik bisa kasih uangnya ke mama atau papa untuk diantar ke gereja, Kak. Boleh. Atau bisa juga melalui Sintua sektor masing-masing. Iya. Atau mau yang lebih canggih nih, Kak, bisa lewat transfer ke rekening gereja. Nomornya ada di warta jemaat. Iya. Sambil siapin persembahannya di tangan kanan, lipat yang rapi, kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan. Ayo, Bang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur. Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, ibadah kita udah selesai, Kak. Udah selesai. Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, kita ada pengumuman dulu nih, Kak. Oh, pengumumannya tentang apa, Pak? Ya, kan karena sekarang udah bulan April nih, bulannya sukacita Iya. karena Tuhan Yesus bangkit. Kita mau acara Paskah ya, Kak? Iya. Iya. Tapi kita mau ngingetin adik-adik nih, Kak. Kan kalau ibadah Paskah itu ada lomba-lombanya nih, Kak, tiap Oh kelas. iya, ada lombanya, Kak. Iya. Ya, dari kelas Batita, TK, kecil, kampung besar, semuanya ada. Semuanya ada ya? Iya. Kita tunggu paling lambat hari ini adik-adik untuk kumpulin lombanya. Jadi untuk minggu depan ya, lomba Paskahnya ya? Pengumumannya minggu depan, Kak. Oh, pengumumannya minggu depan. Iya. Hari ini Hari harus Minggu. sudah masuk ke guru-guru sekolah minggu. Iya. Ada hadiah yang menarik pastinya ya, Kak. Pastilah. Iya. Pemenangnya akan diumumkan pada ibadah Paskah minggu depan. Iya, minggu depan. Kita sudah selesai, kita mau pamit sama adik-adik. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir.
Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.